slope existing ini kita bobok, nanti kita akan tambahkan slope baru yang lebih kuat menyangga konstruksi rumah 3 lantai. Jadi ini pesannya buat sahabat PU semua, bahwa rumah yang sudah didesain 1 lantai jangan dipaksakan untuk dijadikan rumah 2 lantai atau lebih ya, karena struktur existing tentunya tidak didesain untuk menahan konstruksi rumah 2 lantai. Jadi hanya didesain untuk menahan konstruksi 1 lantai seperti slope existing yang ada di depan ini. Nah, pondasi footplate itu umumnya harus tertanam di dalam tanah ya, karena selain untuk menahan beban, dia juga harus dicengkram. Pondasi footplate itu harus dicengkram oleh tanah. Ini dia nih, ini galian untuk slope sahabat PU, ini juga galian untuk slope. Yang prinsipnya adalah pondasi tapak, ini adalah yang menahan beban-beban secara terpusat ya, terpusat nusuk gitu ya. Kemudian masing-masing pondasi footplate itu dikaitin, diikat dengan yang namanya slope ya, nanti ada slope di sini. Jadi pondasi yang ini nanti akan diikat dengan pondasi yang itu dengan slope. Pondasi footplate itu akan diikat dengan pondasi footplate ini diikat dengan slope. Seperti halnya slope existing seperti ini. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Timur, di salah satu kawasan perumahan, dan kami sedang melakukan proses renovasi rumah 2 lantai. Jadi di depan dari area pekerjaan kita ini dulunya sudah ada rumahnya seperti ini, dan kita tidak melakukan perubahan wujud atau bentuk rumah existing ya yang ada di depan. Kita tidak apa-apain, namun area kerja kita itu hanya mulai dari dinding di depan ini ke belakang. Maka judul proyeknya adalah proyek renovasi rumah 2 lantai, bukan proyek renovasi rumah 1 lantai jadi 2 lantai. Nah, pada kesempatan kali ini, berhubung masih awal banget, saya mau berbagi atau share terkait dengan jalannya proyek ini, yaitu adalah pekerjaan bongkaran dan juga pekerjaan galian. Yang menarik di sini, galiannya baru kita gali sedalam 1 meter sahabat PU, itu sudah digenangi oleh air seperti ini. Baik, sebelum ke galian pondasi ini, saya akan runtut dari awal terlebih dahulu. Jadi di bagian belakang dari rumah existing itu ada sisa lahan sahabat PU seperti ini, yang kurang lebih adalah 6 meter ke belakang ya. Jadi dari sisi kanan saya ini ke kiri ini ada 6 meter. Kemudian dari sisi kanan ini ke kiri saya ini ada 8 meter. Rumah ini kalau kita lihat dari tampak depan atau mukanya itu adalah di 8 meter. Karena ini berada di lokasi atau kawasan klaster yang peraturan di klaster ini tidak boleh merubah tampak. Nah, tampak bagian depannya itu nggak boleh dirubah, namun yang boleh dirubah adalah di bagian belakangnya saja. Maka pemilik rumah merenovasi atau membangun dari nol bagian belakangnya ini sahabat PU. Nah, sebelum proyek itu berjalan, kami banyak melakukan pekerjaan bongkaran karena dulu sedikit ada bangunan existing di sini sahabat PU. Ya, tuh terlihat di sini ada bekas kamar ART ya. Dulunya di sini ada kamar ART sahabat PU, dan nanti akan kita bongkar total ya. Kemudian di sisi ujung satunya, nah di sini ini dulu ada kamar mandi, kamar ART. Tuh masih terlihat
pasangan keramik 20x20-nya sahabat PU. Ini nanti mau kita bongkar-bongkar. Berhubung ada bangunan existing yang dibongkar, maka hal pertama kali yang kami lakukan adalah pekerjaan bongkaran. Ya, ini kita bongkarin semua. Untuk kuda-kuda ini nanti juga akan kita modifikasi. Kita akan potong yang dulunya kuda-kuda segitiga sama kaki utuh. Nanti kita akan potong satu kakinya sahabat PU, dan kita akan sokong-sokong lagi nanti di sini. Kemudian di area ini bisa kita anggap bangun dari nol ya, karena kita mulai dari pekerjaan galian seperti ini. Dan menariknya kami nanti mau melakukan suntikan-suntikan sedikit di lantai 1 sahabat PU, karena existing itu sudah ada dindingnya ya. Kita bisa lihat di sini. Yang sedang kita bongkar ini adalah dinding milik dari rumah yang sedang kita kerjakan. Yang terlihat di belakang yang ini adalah dinding milik perumahan belakangnya sahabat PU. Nah, kami melakukan suntikan kolom nantinya supaya posisi kolom itu rata dengan dinding sahabat PU ya. Jadi nanti contoh yang sudah selesai dibobok ini, nanti kolom yang mau kita suntik itu rata dengan dinding existingnya ya. Kami pakai kolom pipih nantinya sahabat PU. Bahasan spesifik mengenai kolom pipih ada pada kesempatan berikutnya. Nah, kemudian di sini terlihat ya dengan jelas ada slope existing ya. Slope existingnya karena memang didesain untuk satu lantai dulunya, karena hanya ada pagar keliling sahabat PU. Ini terlihat banget kolom existingnya itu ukurannya di 15x20 dan hanya memakai besi 4 diameter 8. Ya wajar sih, karena memang hanya untuk pagar saja sahabat PU. Berhubung ini mau kita jadikan rumah 2 lantai ya, bahkan nanti atapnya kita pakai rooftop sahabat PU. Jadi bisa kita asumsikan bangunan baru di bagian belakang proyek ini nantinya adalah rumah 3 lantai, atau strukturnya direncanakan untuk 3 lantai. Slope ini ya sangat tidak layak sahabat PU untuk dijadikan penahan konstruksi rumah 3 lantai. Makanya slope existing ini kita bobok, nanti kita akan tambahkan slope baru yang lebih kuat menyangga konstruksi rumah 3 lantai. Jadi ini pesannya buat sahabat PU semua, bahwa rumah yang sudah didesain 1 lantai jangan dipaksakan untuk dijadikan rumah 2 lantai atau lebih ya, karena struktur existing tentunya tidak didesain untuk menahan konstruksi rumah 2 lantai. Jadi hanya didesain untuk menahan konstruksi 1 lantai seperti slope existing yang ada di depan ini. Oke, pekerjaan bongkaran sudah ya. Sebelum kita bongkar tentunya kami sudah melakukan penembakan as-as bangunan baru ya. Grid-grid strukturnya sudah bisa dapat kita lihat di sini ya. Ada beberapa titik fondasi footplat yang nanti mau kita tanam di area ini sahabat PU. Dan di atas fondasi footplat itu sudah kelihatan banget nih mana nanti titik-titik kolomnya. Di sini sudah pasti ada kolom, di sini ada kolom, di sini ada kolom. Begitu juga dengan di sini juga ada kolom, di sini juga ada kolom, di sini juga ada kolom. Nah, struktur paling bawah yang menjadi penopang dari bangunan 3 lantai kita ini nanti, atau bangunan 2 lantai dengan atap rooftop kita ini nanti, adalah fondasi footplat. Fondasi footplat itu orang awam biasa menyebutnya dengan fondasi cakar ayam sahabat PU. Bahasa teknisnya adalah footplat, atau bahasa Indonesianya adalah fondasi tapak ya, karena kita membutuhkan tapaknya untuk menahan beban-beban di atasnya sahabat PU. Nah, fondasi footplat itu umumnya harus tertanam di dalam tanah ya, karena selain untuk menahan beban, dia juga harus dicengkram. Fondasi footplat itu harus dicengkram oleh tanah sekitar proyeknya sahabat PU, seperti itu ya. Jadi kita bongkar, kita gali seperti ini. Galian fondasinya sudah kelihatan banget, fondasi footplat. Nah, existing dari proyek ini tanahnya itu keras sahabat PU. Tuh, tanahnya keras sahabat PU, bisa lihat di sini tanah merah bahkan sahabat PU, dan masih terlihat ada beberapa rumput-rumput ya, karena dulunya di sini ditanam-tanemin sahabat PU. Kelihatan banget ada rumput-rumput existing ya, tanahnya merah keras. Namun dia sumber air. Nah, seperti ini, ada genangan. Memang tidak terlalu deras,
Bukan seperti proyek kita yang berada di Jakarta Utara sebelumnya, sahabat PU. Jadi begitu kita gali, air langsung nyumber deras banget gitu. Nah, ini enggak nyumber namun tidak deras. Jadi pada saat proses pengecoran nanti kami tidak perlu mendatangkan pompa sedot untuk menyedot air yang tergenang ini, namun cukup kita buang atau kita timba dengan ember saja, sahabat PU ya, karena sumbernya memang tidak deras ya. Jadi pertama kalinya nanti sebelum kita ngecor, kita akan kuras dulu airnya dan kita cor seperti biasanya ya. Jadi catatannya di sini adalah tanahnya keras, namun dia memang nyumber air, sahabat PU, seperti itu, bukan tanah yang lumpur. Kemudian galian ini sudah kita ukur ya, sahabat PU, kurang lebih ada di 1 meteran nih, 1 meter kali 1 meter, dalamnya juga 1 meteran, sahabat PU. Kemudian kita juga bareng langsung melakukan galian untuk slope-nya. Ini dia nih, ini galian untuk slope, sahabat PU. Ini juga galian untuk slope. Yang prinsipnya adalah pondasi tapak. Ini adalah yang menahan beban-beban secara terpusat, ya, terpusat nusuk gitu, ya. Kemudian masing-masing pondasi footplate itu dikaitin, diikat dengan yang namanya slope. Ya, nanti ada slope di sini. Jadi pondasi yang ini nanti akan diikat dengan pondasi yang itu dengan slope. Pondasi footplate itu akan diikat dengan pondasi footplate ini diikat dengan slope. Seperti halnya slope existing seperti ini. Nah, slope existing ini tujuannya adalah untuk mengikat antara kolom yang sebelah kiri dengan kolom yang sebelah kanan, juga sebagai penahan dinding di kiri dan dinding di kanan saya. Nah, di area ini slope kita nanti fungsinya murni hanya untuk menjadi perata beban antara kolom satu dengan kolom yang lainnya, atau antara pondasi satu dengan pondasi yang lainnya, sahabat BU. Pekerjaan galian kami masih terus berlangsung, bahkan sisa tanah-tanah galian kami banyak banget. Ini, sahabat BU, tanah-tanah galian kami, puing-puing bangunannya juga banyak banget, sahabat BU. Dan kami harus segera mengeluarkan juga untuk puing-puing bangunan ini keluar dari lokasi. Kami sudah punya langganan untuk pembuangan puing ini keluar di lokasi dan bayar juga, sahabat PU. Jadi buang puing keluar lokasi itu ada anggarannya, karena proses pengangkutannya pun kita harus datangkan armada dan kita buang puing ini keluar lokasi proyek. Baik, sahabat PU, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit review mengenai proyek yang sedang kami kerjakan. Doain proyek ini berjalan dengan lancar sampai selesai 100%. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.